Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Jadi guys, setelah selesai drawing ya, Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, musuh tradisi timnas Indonesia. Dan sebelum ini ya, timnas Vietnam merupakan Raja Asia Tenggara yang selalu mengalahkan tim-tim seperti Indonesia, Malaysia dan juga tim-timnya lain. Tetapi baru-baru ini apabila melihat perlawanan ya, timnas Indonesia menentang Vietnam berlaku di Indonesia, timnas Vietnam telah dikalahkan. Dan setelah itu tandang pula ke Vietnam ya, di kandang Vietnam, timnas Vietnam juga telah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi hari ini apabila saya melihat drawing itu, Indonesia satu grup lagi dengan timnas Vietnam ya, untuk Piala AFF 2024 ini. Jadi sejauh manakah kekuatan timnas Vietnam hari ini? Dan ada satu yang telah berlaku terhadap pentadbiran ya, ataupun manajemen timnas Vietnam, di mana pelatihnya telah diganti, telah ditukar guys setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebelum ini ya. Jadi hari ini pelatih timnas Vietnam asalnya dari Korea Selatan. Nah, jadi guys, bagaimana tuh guys? Adakah pelatih dari Korea Selatan ini mempunyai pemikiran seperti mana Coach Shin Tae-yong? Jadi kita saksikan di sini yang mana dikatakan Vietnam bahkan jika pakai tim muda kita belum tentu menang. Itu katanya. Jadi apapun, kita saksikan info ini dalam klip video ini. Jom. Jika pakai tim muda, kita belum tentu menang. Ini pernyataan dari Vietnam. Sebab sekarang nih pelatih Vietnam nih dari Korea Selatan juga ya guys. Tapi tidak tahulah macam mana penampilan tim Vietnam lepas nih setelah mendapat pelatih dari Korea Selatan. Sekarang ini mungkin banyak fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di level Asia. Sampai-sampai mungkin banyak yang lupa kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Yap, kalau boleh dikata sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting, tapi nggak penting-penting amat. Dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Betul lah. Nah, di Piala AFF nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, kuat-kuat dan guys. lagi-lagi Vietnam dikabarkan sedang melakukan pertimbangan untuk menurunkan pemain yang sebagian besar diisi pemain muda. Entah itu U20 ataupun U23 yang dikombinasikan dengan para pemain Liga 1. Hal yang wajar mengingat jadwal di AFF nanti bisa jadi bentrok dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia andai Indonesia lolos ke round 3. Kalau tengok di sini, Indonesia berada di grup B, Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kalau rekod kemenangan timnas Indonesia, 3 kemenangan ya, Indonesia melawan Vietnam. Dan saat ini telah ditukar lagi atas kekalahan itu juga, sehingga pelatih Vietnam sebelum ini ditukar ya, kalah oleh Indonesia. Lepas tu peminat-peminat sepak bola di Vietnam tidak mau pelatihnya itu duduk di situ lagi untuk memimpin timnas Vietnam. Sekarang ini pelatihnya asal dari Korea Selatan guys. Nah, itu yang menarik nih, macam mana penampilan nanti. Mungkin ada kesamaan ataupun kita tidak tahu lah macam mana penampilan Vietnam ketika berlaga dengan Indonesia nanti. Coachnya sama-sama dari Korea Selatan guys. Tuh, opsi terbaiknya adalah dengan menurunkan skuad yang mayoritas muda, sekalian menjadikan ajang ini sebagai ajang cari pengalaman khususnya buat pemain-pemain yang selama ini sulit sekali tembus ke skuad utama tim senior. Nah, melihat hal tersebut, media Vietnam, Soha, menyebut kalau Indonesia walaupun nantinya diperkuat tim U20 atau U23, tetap bisa menjadi sebuah ancaman serius, sehingga wajar media tersebut menyebut kalau Vietnam ini tergabung di grup neraka. Karena di satu sisi Filipina juga sedang mengupayakan akan melakukan naturalisasi besar-besaran. Filipina pun naturalisasi ya. Tapi Indonesia pun tidak kurang, banyak juga pemain naturalisasi sekarang. Ini sekitar Asia Tenggara nih. Jadi kalau dilihat dari segi
kelayakan ya untuk pada Piala AFC baru-baru ini, Indonesia sudah antara negara yang begitu konsisten ya dalam mengharungi Piala Asia 2024 U23. Di situ sehingga ke playoff. Jadi negara-negara lain ketinggalan dan juga tidak dapat meneruskan perlawanan ketika itu. Indonesia sampai ke playoff. Jadi kalau Indonesia dia sudah mewakili Asia Tenggara ini Piala AFF ini untuk tahun 2024. Macam mana? Adakah Indonesia mampu untuk mempertahankan kedudukannya? Jadi kita tengok untuk Piala AFF ini guys. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada November nanti November, sudah ya? resmi ditentukan, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Malaysia yang juga emang beneran dengan jadi Thailand. bestie baru. Tentu saja melihat gimana perjalanan Indonesia yang main luar biasa di Piala Asia baik senior ataupun U23, lalu selangkah lagi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sedikit agak aneh melihat skuad Garuda harus bertarung lagi di level regional. Meskipun begitu, Indonesia juga nggak boleh menganggap remeh ajang ini, karena selain kita belum pernah juara, ajang ini malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain muda atau pemain yang selama ini sulit tembus tim nasional untuk membuktikan dirinya. Dan berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, kemungkinan besar Indonesia nggak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Mungkin hanya Asnawi dan Jordi Amat yang masih punya peluang mengingat mereka main di Liga Asia Tenggara juga kan? Jadi artinya Indo turunkan U20 ya di AFF ini. Tapi itu pun belum tentu Vietnam bisa menang. Sebab perlawanan sebelum ini pun sudah nampak ya macam mana momentum timnas Indonesia. Wow. Lebih lanjut, Coach Shin sendiri berusaha menanggapi ini semua dengan sebijak mungkin. Terlepas dari reaksinya yang menurut Pak Sumarji hanya ketawa aja karena segrup lagi dengan Vietnam. Coach Shin diketahui juga sedang pusing perihal jadwal yang ada. Sebab jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 apabila Indonesia lolos hanya berjarak sekitar 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada 30 November 2024. Setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Jelas itu merupakan jadwal maraton yang sangat padat. Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersambung-sambung lah kan guys. jika berhasil lolos. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Wah, musim bola saja nih. Di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Ini kena kerja keras juga nih guys. Coach Shin Taeyong pasti sibuk nih. Lepas tu Indra Sapri ya untuk persediaan menghadapi ini. Tapi kalau lihat memang tim Indonesia saat ini dia sudah banyak berubah wajah lah guys berkaitan dengan sepak bola yang mana sepanjang saya lihat ya kebelakangan ini penampilan timnas Indonesia memang diwarnai dengan pemain-pemain keturunannya. Lagi-lagi saat ini Pak Erick Thohir dia ada target untuk menjadikan Indonesia ini berada dalam 100 ya ranking di peringkat FIFA. Dan saat ini Indonesia berada di ranking 134. Jadi untuk Piala AFF ini walaupun tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi ini akan menguji
kekuatan sekitar di Asia Tenggara ini, tim-tim mana yang kuat. Tapi sebelum ini kalau dilihat ya, Vietnam merupakan tim yang begitu unggul ya, menjadi raja Asia Tenggara. Dan selepas perlawanan baru-baru ini, Indonesia mengalahkan timnas Vietnam. Ada permainan ketika laga di Indonesia, Indonesia menang. Lepas tu laga di Vietnam pun dikalahkan oleh timnas Indonesia. Jadi ini menunjukkan satu petanda ya bahwa komitmen dan juga bagi kekuatan timnas Indonesia sudah jauh lebih baik berbanding dengan yang dulu ya. Dan saat ini juga dengan penambahan pemain-pemain timnas Indonesia ya, itu yang saya rasa macam mana sehingga terfikir ke tahap seumpama itu, yang mana Indonesia dapat begitu cepat ya mengumpul pemain-pemain keturunan ini yang dari luar negara untuk membela timnas Indonesia. Nah, ini satu kekuatan juga bagi timnas Indonesia ya. Dan sebahagian daripada pemain-pemain keturunan yang saya tahu di Indonesia nih, mereka bukan di offer tetapi mereka sendiri sukarela untuk datang membela timnas Indonesia. Jadi target 150 orang ya untuk Indonesia. Pak Erick Thohir ada mengatakan bahwa untuk jangka masa yang panjang, ini yang satu pemikiran yang begitu luar biasa juga ya, dan juga begitu transparan. Macam mana rencana Pak Erick Thohir mau sepak bola di Indonesia itu terus maju sampai bila pun ya. Buktinya apabila rencana untuk mengumpul seramai 150 orang pemain ya, daripada level bawah sampai level atas ya, senior dan juga junior. Jadi ini akan menyambung-nyambung untuk mengekalkan pemain-pemain timnas Indonesia untuk sebarang perlawanan yang akan ditempuhi oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi inilah satu yang saya rasa kagum, macam mana persepak bolaan di Indonesia itu bangkit, dan ini terkait rapat juga dengan kepimpinan yang dibawa oleh Pak Erick Thohir. Dia nih seorang kepala ataupun mantan nomor 1 Inter Milan. Sudah pasti dia mempunyai banyak hubungan dengan dunia sepak bola, dan dia mempunyai pengalaman bagaimana membentuk satu pasukan yang kuat. Jadi hari ini Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, jadi kalau sebelum ini dia mempunyai klub, hari ini dia memimpin satu negara ya, mewakili PSSI, dia sebagai ketua umum. Dan saya lihat itulah peningkatan dan juga kenapa timnas Indonesia bisa melaju, meroket dan menampilkan penampilan yang sungguh baik. Ini adalah juga karena adanya Pak Erick Thohir di situ ya. Dia berpengalaman sangat luas. Dan selebihnya Coach Sintayong yang mempunyai pengalaman sehingga membawa Korea Selatan suatu ketika dulu ke Piala Dunia. Jadi ini antara kekuatan-kekuatan bagi timnas Indonesia. Jadi kalau sebelum ini mungkin timnas Indonesia masih lagi dilihat oleh Vietnam mungkin tim yang bisa untuk diremehkan ya. Saat ini jauh sudah berbeda. Saya lihat pasukan timnas Indonesia, pemain-pemainnya guys, banyak yang bermain di klub-klub Eropa ya. Jadi ini yang akan menjadikan kekuatan timnas Indonesia dengan pengalaman yang dorang pemain-pemain timnas Indonesia ini main di luar negara, dorang bawa dalam timnas Indonesia, dibentuk satu pasukan untuk menentang lawan-lawan. Dan telah terbukti ya, sungguh pun berada ranking atas dari Indonesia seperti Australia, lepas tu Korea Selatan dan juga Jordan. Indonesia dapat mengalahkan ranking yang lebih tinggi daripada timnas Indonesia untuk perlawanan di Piala AFF untuk tahun 2024 ini. Indonesia satu grup dengan Vietnam, musuh tradisi ya. Timnas Indonesia kalau melihat dari sejarah kebelakangan ini ya, timnas Indonesia mempunyai satu kekuatan untuk mengalahkan timnas Vietnam. Dan satu cabaran untuk timnas Indonesia apabila saat ini timnas Vietnam pula diganti dia punya pelatih dengan pelatih dari Korea Selatan. Jadi mungkin ada perubahan di situ dari segi skema dan juga bagaimana bentuk
penampilan timnas Vietnam untuk Piala AFF ini. Tapi yang pastinya sebelum ini kita sudah telah menyaksikan bagaimana penampilan timnas Indonesia mengalahkan Vietnam. Nah, jadi kita tidak tahu sama ada di ujung nanti Indonesia-Malaysia bisa bertemu. Jadi kita nantikan perlawanan untuk Piala AFF tahun 2024 ini. Jadi guys, kalau dikatakan di sini, bahkan ya, ini Vietnam kata, jika pakai tim muda, kita belum tentu menang. Nah, lihat saja macam mana perlawanan sebelum ini. Jadi kalau dia pakai tim muda, tidak tahu macam mana keputusnya. Tapi apapun perlawanan sepak bola ini guys, dia kalau atas kertas kita tidak boleh pandang itu di atas kertas. Realitasnya apabila bermain di padang, itu baru betul-betul keputusannya macam mana penampilan timnas Indonesia. Jadi guys, satu kebangkitan yang begitu saya kagum ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Dan inilah juga mewakili ya Indonesia saat ini. Ketika Piala AFC, Indonesia adalah tim yang bertahan sehingga playoff. Jadi kalau Indonesia di Piala AFC baru-baru ini mewakili Asia Tenggara ya untuk menentang tim dari benua Afrika, apatah lagi kalau sekitar Asia Tenggara. Jadi guys, kalian berpikir bagaimana? Apa pandangan kalian tentang perlawanan di Piala AFF ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.